Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Azmi, peserta kursus Sistem Informasi Keuangan Syariah program KMMI kelas A2. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan beberapa proses dan transaksi dalam aplikasi Zkesya, yaitu meliputi transaksi angsuran, kemudian transaksi pelunasan, koreksi kesalahan pembiayaan, menampilkan register pembiayaan, input biaya listrik, proses keuangan, laporan keuangan, proses laporan kas, jurnal harian, koreksi kesalahan, dan mengganti background. Oke, langsung saja kita langkah pertama dengan masuk ke aplikasi. Nah, setelah kita berhasil masuk ke aplikasi, langsung kita menuju ke menu map warna merah, yakni transaksi angsuran. Nah, kemudian langsung kita memilih di nomor rekening nasabah. Sebelumnya kita klik dulu tambah. Lah, kemudian baru langsung kita menuju ke nomor rekening nasabah yang akan dibayar angsurannya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membayar angsuran akad murabahah yang flat. Nah, kemudian kita klik angsuran pokok murabahah. Kemudian kita di sini sudah otomatis, yang angsuran pokoknya adalah 416.667 per bulan, dan angsuran atau margin atau bagi hasilnya 20.833. Nah, di sini kita juga dapat mengisi angsuran tabungan, ya ini di sini kalau kita menambahkan di sini berarti sekaligus menabung, ya, otomatis. Kemudian infak juga, kalau ingin mengisi infak bisa diisi di sini. Nah, ini merupakan angsuran kedua karena sebelumnya kita sudah membayar untuk angsurannya yang sebelumnya ini. Nah, langsung saja kita klik simpan. Nah, kemudian kalau mau kita cetak validasi, tinggal kita print. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba setelah kita bayar angsurannya, kita akan coba untuk melunasi angsuran dari angsuran murabahah tadi. Kita tambah lagi, kemudian kita klik angsuran murabahah yang baru saja tadi, murabahah ini, intinya adalah pelunasan murabahah. Nah, di sini kan sudah 3 kali dilunasi. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk melunasi sisa saldo pokoknya, yakni 4.166.200. Di sini 4.166.666. 4.166.666. Nah, kemudian juga saldo marginnya kita coba untuk lunasi semuanya. Ini yaitu 344. Nah, di sini berarti kan sudah lunas semua. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah lunas. Sebenarnya ini juga dalam murabahah si lembaga keuangan syariah juga bisa
memberikan potongan atas angsuran yang dipercepat. Nah, tapi itu sifatnya adalah opsional dan tidak diperjanjikan pada saat akad. Jadi lembaga keuangan syariah bebas jika ingin memberikan bonus atau memberikan potongan atau tidak. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan pelunasan pembayaran angsuran dan pelunasan akad murabahah, kita coba untuk akad yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan angsuran akad murabahah yang anuitas, sistemnya anuitas. Nah, di sini ketemu hasilnya adalah angsuran pokok murabahah. Sebenarnya tambah apa? Kemudian di sini angsuran pokok murabahah. Nah, di sini kan sudah otomatis ya. Kalau menggunakan anuitas itu sudah otomatis besarannya 843.333. Nah, ini kalau misalkan di anuitas ini tidak bisa langsung sekaligus ya, tidak langsung bayar 2 kali 3 kali, harus kita lunasi satu persatu. Dan kita lunasi, kita bayar dulu atau ini sudah berkurang saldo pokoknya. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini sudah kedua ya, coba lagi lunasi, terus kemudian kita coba lagi lunasi lagi. Delapan kurang 4 lagi, 9 kurang 3 lagi, Nah, urusan ke-12 ya. Nah,
Kemudian setelah murabahah, kita coba untuk melakukan angsuran di transaksi yang lain. Dan coba kita gunakan untuk transaksi Chord, coba Chord. Nah, angsuran pembiayaan Chord. Tambah belum, tambah kita aja yang Chord. Nah, di sini karena 1 juta ya, ini nominalnya 1 juta, kemudian di sini angsurannya dibagi 12 kan 83.333. Nah, ini kita coba langsung bayarkan 12 kali. Nah, 12 kali kita simpan. Oke. Terus kemudian kita coba untuk akad mudharabah. Nah, di mudharabah, nah di sini suka 1 juta. Di sini kalau di mudharabah kita bebas untuk membayarkan dalam besaran bagi hasilnya ya, karena kan sifatnya bagi hasil dari mudharabah kan tergantung pada hasil usahanya. Yang di sini katakanlah bagi hasilnya 50.000. Kemudian simpan. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk musyarakah juga hampir sama. Musyarakah bagi hasilnya kita Rp20.000. Oke, jadi itu untuk pelunasan angsuran dan pelunasan. Nah, selanjutnya apabila terdapat katakanlah kesalahan dalam angsuran atau dalam pembiayaan, kita dapat dikoreksi dengan pada kolom di transaksi pembiayaan. Nah, di sini ini banyaknya transaksi. Jadi setiap kita melakukan transaksi angsuran itu terdapat 4 item seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana ada pokok, kemudian ada margin, ada bagi hasil, kemudian ada setoran tabungan otomatis jika misalkan kita angsurannya 100.000, kita membayarnya 150.000, nanti juga bisa opsional 50.000 itu dimasukkan langsung ke tabungan. Nah, karena yang terakhir adalah infak. Nah, di sini juga jadi ada 4 item. Jadi misalkan kalau kita ingin ada kesalahan, kita bisa melakukan koreksi dengan cara menghapusnya. Nah, menghapus ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Contohnya seperti ini. Kita hapus kemudian kita pack. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat register pembiayaan dengan cara klik di tombol map merah, kemudian memilih register pembiayaan. Nah, di sini akan menampilkan semua laporan tentang pembiayaan.
Misalkan kita ingin melihat berapa sih pembiayaannya yang murabahah. Nah, kodenya kan 003. Ini klik laporan register pembiayaan, kita klik. Nah, di sini untuk pembiayaan murabahah ada Pak Fulan A. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat record Hasan. Nah, ini. Nah, ini yang tadi kan sudah ya, 996. Ini kemudian kita di mudharabah. Nah, ini tadi. Kemudian kalau kita mungkin melihat registrasi akad, atau kita ingin melihat dari sisi kolektibilitasnya lancar, dilakukan macet. Nah, dan itu ya untuk menu-menu di form register pembiayaan. Kemudian kita melihat di, katakanlah di jaroh, tadi kan ada jaroh. Nah, di sini jaroh. Totalnya seperti ini. Nah, itu kurang lebih untuk menu di register pembiayaan. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan input transaksi biaya listrik pada transaksi keuangan. Nah, pertama kita akan masuk di menu map warna kuning. Kemudian kita klik transaksi keuangan dan kita klik tambah. Nah, di sini untuk sandi transaksinya untuk listrik kita bisa melihat ya, misalkan kita tidak tahu sandi transaksinya, kita coba preview. Kemudian kita cari untuk biaya listrik. Nah, di sini ada 642 untuk kode biaya listrik. Kita tambahkan 642 biaya listrik. Nah, keterangannya biaya listrik bulan September. Nah, di sini kita katakanlah jumlahnya 1 juta. 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah masuk ya di transaksi keuangan di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan cetak validasi bisa kita print. Nah, tapi kemudian kalau misalkan terjadi kesalahan, katakanlah tidak 1 juta, kita bisa menghapusnya dulu. Kita melakukan koreksi dengan cara menghapus. Kemudian kita pack. Nah, kita ulangi lagi. Yang benar katakanlah 500.000 ya. Ini kita cariin di 642 biaya listrik. Biaya listrik bulan September. Nah, di sini nominalnya 500.000. Nah, kita simpan. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita berhasil melakukan input, kita melakukan proses laporan keuangan. Proses keuangan. Nah, fungsinya di sini untuk ketika terjadi ketika kita setelah melakukan transaksi keuangan, itu ada sebagian transaksi yang tidak masuk ke buku besar neraca. Nah, kita perlu melakukan proses keuangan. Coba kita proses keuangan. Nah, data sudah diproses. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat untuk menu laporan keuangan. Di sini ada banyak
menu pada laporan keuangan. Ada neraca saldo baik itu non multi currency, kemudian multi currency, kemudian ada neraca detail, neraca permen nomor 14, rugi laba bulanan, akumulasi modal, arus kas keuangan, jurnal harian, buku besar. Nah, coba kita masuk, kita lihat satu-satu. Ini non multi currency. Nah, ini untuk multi currency. Nah, kalau multi currency ini karena di lembaga keuangan syariah yang dalam aplikasi ini juga melayani transaksi jual beli mata uang dinar dirham. Nah, sekarang ini untuk neraca detailnya. Kemudian ini untuk neraca peraturan menteri koperasi nomor 14. Kemudian ini untuk laporan laba rugi bulanan ya. Jadi setiap bulan kita bisa melihat laporan laba ruginya. Nah, di sini tercatat bahwa laba rugi bulan September ya berarti ini itu sebesar 1.320.000. Nah, ini untuk laba rugi akumulasinya. Nah, ini bisa dilihat per hari. Kita bisa melihat bagaimana laba setiap hari, setiap bulan dan tahunannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk laporan perubahan modal. Nah, modal awal, penambahan laba, tadi kan udah laba 1.320. Nah, di sini modal akhir. Nah, modal awalnya bisa dari simpanan wajib dan simpanan pokok dari anggota. Kemudian ada ini untuk laporan arus kas keuangan. Nah, ini bisa kita lihat kas masuk kemudian dan kas keluarnya. Untuk rincian transaksi keuangan. Nah, ini tadi kan sudah kita input biaya listrik ya, transaksi keuangannya. Ini muncul karena kita sudah melakukan proses keuangan tadi. Kemudian untuk jurnal harian ini tadi. Nah, ini selain ada di menu laporan keuangan, nanti juga ada menu terpisah sendiri yang sama di sini untuk laporan hariannya, apa saja yang dilakukan pada hari ini semua muncul di sini. Kemudian untuk buku besar, nah ini untuk buku besar nih ya, kita bisa melihat berapa sih saldo setiap aktiva ya. Ini ada kas, kas brankas, kas pokasir bulan September. Nah, ini berapa. Kemudian dan lain-lain, semua bisa ada lengkap di sini. Kemudian kita masuk ke laporan kas ya, tadi sudah dibahas. Nah, ini untuk kas masuk keluar tadi sama seperti yang di laporan keuangan tadi. Kemudian untuk laporan kas fisik, nah ini kita bisa mengelola atau manage kas fisik baik itu logam maupun
kertas. Di sini kita bisa menghitung jumlahnya ada berapa tuh. Seperti itu. Kemudian jurnal harian. Nah, tadi juga sudah dibuka sebelumnya di laporan keuangan, tapi di sini juga ada menu untuk laporan jurnal harian. Nah, sini kita bisa melihat untuk transaksi hari ini itu ada apa saja. Nah, ini biaya listrik tadi sudah juga tercatat. Kemudian angsuran bagi hasil mudharabah, kemudian pokok koordinasan, murabahah. Nah, semua ada di sini. Nah, untuk yang hari kemarin kita tinggal ganti aja. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk menu pada transaksi keuangan ya di map warna kuning. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti kalau misalnya kita jenuh, bisa mengganti tampilan background pada menu di sini. Caranya adalah admin, utility, wallpaper, kemudian kita pilih wallpaper desktop. Nah, kita tinggal memilih gambar yang kita inginkan. Usahakan ukurannya 1366 x 768 nih, biar pas sini. Nah, kita coba cari yang 1366. Nah, ini tinggal kita simpan, keluar. Nah, ini tampilannya akan terganti. Nah, selain di desktop ini, kita juga bisa mengganti tampilan di interface-nya ini. Caranya hampir sama, admin, utility, wallpaper interface. Terus kita pilih gambarnya, ganti, simpan, keluar. Nah, menu di interface juga akan berubah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk simulasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.